Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, pada siang hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita ya. Ibu-ibu mohon maaf sebelumnya terakhir kita baru saja membahas isti'adzah ya dan basmalah kan ya. Betul ibu-ibu? Setoran surah An-Naba ayat 1 sampai 15 Ustaz. Oh iya, pekan kemarin iya. Tapi kalau yang tajwidnya baru sampai halaman 15 iya, ya Bu ya. Surah setoran isti'adzah sama basmalah ya Ustaz ya. Nah, baik. Nah ibu-ibu sekarang silakan dibuka bukunya Metode Asy-Syafi'i yang tajwid halaman 16 ya. Halaman 16. Dan juga ibu-ibu jangan lupa disiapkan Al-Qur'annya ya. Al-Qur'annya disiapkan juga. Nah, insyaallah materi untuk tajwid kita pada siang hari ini kita akan mempelajari dan mengenal yaitu maratibut tilawah ibu-ibu namanya. Maratibut tilawah. Ini kecepatan atau ritme bacaan. Kecepatan atau ritme bacaan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, di sini penulis berkata istilah tartil mencakup 3 tingkatan bacaan Al-Qur'an. Yang pertama adalah tahqiq, yang kedua tadwir, dan yang ketiga adalah hadr. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Para ulama menjelaskan tartil ini ada yang mengatakan membacanya dengan tajwid, ada yang mengatakan mengetahui kapan dia berhenti, ini ma'rifatul wuquf, dia tahu ya kapan berhentinya, di tempat-tempat mana yang dia berhenti ya, dengan tempat-tempat yang tepat bukan di tempat-tempat yang sembarangan ya. Nah, jadi mohon maaf tartil ini bukanlah bagian dari ritme atau maratibut tilawah ya. Jadi tartil ini adalah ya cara membaca Al-Qur'an dengan ketentuan yang Allah perintahkan, karena Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sedikit ada faidah ya. Ada sebagian orang menyangka tartil ini bagian dari maratibut tilawah. Ya, jadi ada tingkatan, dia termasuk tingkatan. Ya, tingkatan tahqiq, lalu setelah itu apa? Tartil, lalu tadwir, lalu hadr. Ini keliru, ya. Ini keliru. Karena ya tartil itu adalah bagaimana cara kita membaca Al-Qur'an sebagaimana yang Allah perintahkan. Dan maratibut tilawah yang benar ya, yang sepanjang ini saya pelajari dan saya ketahui dan berdasarkan minimnya ilmu yang saya miliki ya, ini hanya ada 3, tahqiq, tadwir, dan hadr ibu-ibu. Nah, tahqiq ibu-ibu rahimakumullah ya, membaca Al-Qur'an dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ketika ada halaqah Al-Qur'an seperti sekarang yang sedang kita lakukan ibu-ibu, maka hendaknya ketika kita bertilawah, ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita membaca ayat-ayatnya, membaca contoh-contoh ya, maka kita membacanya dengan tahqiq, membacanya dengan tenang, membacanya dengan lamban ya. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah,
seringkali saya ini mengingatkan para peserta tahsin online Sa'ad bin Mu'adz, tetapi yang berbasis grup WA ya, bukan belajar seperti kita ini, itu berkali-kali saya ingatkan agar membacanya pelan-pelan, karena di antara mereka mungkin terbentur dengan kesibukan ketika membaca, berlatih itu bacanya cepat-cepat. Misalkan kita lagi praktek ba, bi, bu begitu, mereka bacanya babi, bu, tati, tu. Nah, ini kurang tepat ya dengan ritme seperti ini. Jadi yang benar adalah kita bacanya dengan tahqiq. Tahqiq itu adalah apa ibu-ibu tadi? Ibu-ibu tahqiq tadi apa? Membaca dengan lambat, Ustaz. Nah, membaca dengan lambat dan tenang sesuai dengan hukum tajwid. Lalu yang kedua ibu-ibu rahimakumullah, yaitu tadwir. Tadwir adalah bacaan dengan kecepatan sedang, antara cepat dan lambat, dengan menjaga hukum tajwid. Nah, tadwir ini ibu-ibu rahimakumullah ya, cocok ketika kita membaca ketika sholat. Kita baca Al-Quran dengan ritme tadwir ketika sholat atau ketika kita tilawah ya, ketika kita tilawah ibu-ibu rahimakumullah, baca Al-Quran ketika sholat ya, dan juga ketika membaca Al-Quran ketika di rumah ya. Ini bagusnya menggunakan ritme yang sedang. Lalu yang ketiga ibu-ibu rahimakumullah adalah hadr. Ini bacaan dengan cepat namun tetap menjaga hukum tajwid, baik bacaan gunnah, ikhfa dan sebagainya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, bacaan hadr ini cocok dibaca, perhatikan ibu-ibu ya, ketika murojaah hafalan. Nah, jadi ibu-ibu nih nanti kalau anaknya ada yang pulang dari pondok, dia bacanya cepet-cepet, biarin aja ya. Dulu saya pernah ada pengalaman, ada seorang ummahat, dia WA saya, Ustaz tolong nasihatin anak saya kalau lagi murojaah jangan buru-buru. Ibu-ibu rahimakumullah, kalau misalkan anak-anak itu hafalannya sudah banyak ya, taruhlah dia hafalannya sudah 5 juz gitu ya, minimal dia itu harus selesai itu 5 juz dalam sehari. Nah, sedangkan anak-anak itu mereka punya ilmu yang harus dimurojaah yang lainnya, dan juga ada ilmu yang harus diamalkan. Mungkin anak kita itu ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, apalagi yang akhwat, disuruh kadang suruh nyuci piring atau suruh cuci baju, atau misalkan dia ya ingin bercengkerama dengan adik-adiknya. Jadi kalau pulang dari pondok ya, terus murojaah hafalan, dia duduk, dia bacanya agak ngebut, jadiin aja ibu-ibu ya, nggak masalah. Karena memang ini ya, banyak dari kalangan para hufal itu ketika murojaah dia bacanya cepat. Ini hadr. Lalu kapan lagi ketika kita membaca hadr? Ketika kita menjadi imam maksud saya, menjadi imam saat sholat, terutama ya ketika tarawih. Ketika tarawih nih ibu-ibu nih, kita bacanya agak cepat dengan hadr ya. Mungkin kita sering mendengar bacaannya Syekh Mahir Al-Mu'aitili atau Syekh Abdullah Al-Juhani ya, imam Masjid Al-Haram Al-Makki ya. Itu kadang bacanya cepat mereka tuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya ya. Ini agak cepat bacanya. Lalu yang ketiga, masih ada lagi Ustadz, ada ibu-ibu ketika Ramadan, Masya Allah ya, kita punya target, apalagi ibu-ibu ya kan, apalagi ummahat, apalagi akhwat, Masya Allah, Ramadan itu bulan yang sangat sibuk sekali ya. Kita para laki-laki santai-santai aja. Karena ummahat, ibu-ibu, selain dia harus berpuasa, selain dia harus beribadah, dia harus berpikir bagaimana menyiapkan untuk sahurnya, untuk apalagi
buka puasanya ibu-ibu. Nah, maka ibu-ibu bagi yang bacaannya sudah lancar ketika Ramadan, maka ia baca dengan hadir. Karena para ulama ya menyebutkan banyak sekali riwayat para ulama itu membaca Al-Quran berlomba-lomba khatam, banyak-banyakan. Ini khusus hanya di bulan Ramadan saja ya ibu-ibu rahimakumullah. Karena kalau di luar Ramadan paling bagusnya kita khatam Quran seminimal-minimalnya ya, atau semaksimalnya tuh khatam Quran 3 hari sekali. Jadi 1 hari itu 10 juz ya bacanya. Nah, itulah ibu-ibu rahimakumullah. Jadi hadir ini ibu-ibu atau tadwir dulu deh. Tadi tadwir cocoknya dibaca ketika apa ibu-ibu? Tadwir murojaah. Apa Bu Rizka? Ketika lagi sholat, terus lagi tilawah di rumah ya. Terus kalau hadir apa ibu-ibu? Tingkatan hadir cocoknya dipakai untuk apa? Pak ibu-ibunya pada tidur nih. Lagi murojaah hafalan. Terus apa lagi? Jadi imam tarawih. Terus lagi mau khatamin Quran ketika Ramadan ya, begitu ibu-ibu. Nah, jadi coba ibu-ibu perhatikan semuanya. Kalau misalkan kita perhatikan dari poin 1 tadwir, tahqiq, lalu tadwir, lalu hadir, di sini penulis ya mengingatkan agar tetap menjaga hukum tajwid. Nggak boleh kita baca sembarangan ibu-ibu ya. Misalkan begini, lagi tarawih kan yang viral ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kaum muslimin agar membaca Al-Quran sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah, mereka kadang baca gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu udah Allahu Akbar. Ini tidak benar ya ibu-ibu rahimakumullah. Ini bukan bacaan hadir yang dimaksudkan. Ya, bukan. Tapi bacaan hadir itu ya sebagaimana yang sering kita dengar di Masjid Al-Haramain ya, terutama di Masjid Mekkah Al-Mukarramah atau di Mekkah Al-Mukarramah. Baik ibu-ibu rahimakumullah, saya akan sedikit memberikan contoh saja ya. Ini bacaan tahqiq. Jadi di sini ada 2 surat ya. Tapi saya baca 1 surat saja karena nanti setelah ini kita akan melanjutkan tilawah, kita praktek tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini saya baca dengan tahqiq. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Ini dengan tahqiq ibu-ibu ya. Kalau tadwir maka tingkatannya sedang. Contoh, innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Ini tingkatan yang sedang. Nah, kalau hadar
Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, ini baca dengan hadar ya ibu-ibu rahimakumullah. Nah, ada poin penting lagi ibu-ibu. Jadi setiap ritme seperti tahqiq atau tadwir atau hadar, setiap hukum gunnah, hukum madnya itu mengikuti ritmenya. Ya bukan berarti misalkan kita baca hadar nih ibu-ibu ya, tapi ritme gunnah dan madnya itu mengikuti ritmenya tahqiq. Ini salah ya. Tidak seperti itu. Ya lagi baca cepet nih, tapi madnya atau tahqiqnya atau gunnahnya maksud saya dia kadarnya sama seperti orang yang sedang baca tahqiq. Jadi tidak benar. Nah, jadi tergantung kita itu misalkan ya lagi baca di bulan Ramadan ya ingin mengkhatamkan Quran, maka boleh bacanya begini ibu-ibu rahimakumullah. Contohnya ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Baca hadar seperti ini boleh. Ya, bahkan saya pernah dengar lagi ada seorang syekh ya lebih cepat lagi bacaannya. Nah begitu. Tetapi ini hanya bagi mereka yang sudah mutqin tajwidnya ya. Baik, ini saja ibu-ibu. Apakah ada pertanyaan terkait pelajaran kita pada ritme ini sebelum kita pindah ke tilawah? Jelas ibu-ibu? Apa yang saya sampaikan ibu-ibu paham semua? Paham ya? Baik. Tapi Ustadz, kita mengambil yang tahqiq sama tadwir aja lah. Iya ibu-ibu, tahqiq dan tadwir saja. Karena kalau hadar itu ya bagi mereka yang memang sudah Allah berikan taufik untuk lancar membaca Al-Quran. Baik ibu-ibu rahimakumullah, sekarang kita. Oh iya, Ulfa, kenapa? Mau izin bertanya Ustadz. Apa tempo antara tahqiq, tadwir sama hadar diukur gimana Ustadz? Cara mengukurnya ini bacanya kayaknya tahqiq gitu, tadwir. Iya, jadi kalau cara mengukurnya adalah ya ketika kita lihat kondisinya. Misalkan ada seseorang lagi belajar sama gurunya seperti kita seperti ini, nah mereka bacanya dengan pelan, oh ini berarti tahqiq kok. Ada orang lagi sholat ya, sholat rawatib ya, ada imam baca ya, oh mungkin itu tadwir. Tapi kalau misalkan ya kita tinggal cek aja ya, kadang imam juga bacanya agak cepat ya, apalagi dia niat ingin baca surat yang panjang. Misalkan ada seorang imam, dia ingin menyelesaikan surat An-Naba dalam satu rakaat ya, dia lihat ada ya mungkin ada yang udah sepuh ya, maka dia agak cepat bacanya, maka bisa jadi dia ini sedang membaca hadar. Jadi lihat kadarnya antara tahqiq, tadwir dan hadar itu dari tempo kecepatannya itu. Nah makanya yang paling baik adalah ya kita sering mendengarkan tilawah dari masyaikh ya. Misalkan kalau tahqiq nih ibu-ibu ya, bacaan yang lamban, kita bisa mendengar Syekh Mahmud Al-Husari atau Syekh Aiman Suwaid sekarang ini. Kalau bacaan yang tadwir, kita bisa mendengarkan Syekh Mishari bin Rashid Al-Afasi atau imam-imam di Masjid Nabawi seperti Syekh ya Abdurrahman Ali Hudhaifi hafizahullah ta'ala. Nah kalau hadar, nah bisa kita dengarkan para imam Masjid Al-Haram ini Mekah seperti Syekh Sudais, seperti Syekh Suraim, seperti Syekh Al-Juhani atau Syekh Mahir Al-Mu'aitili hafizahumullah ta'ala. Jadi kita biasa mendengar mereka, nanti kita bisa membedakan mana bacaan tahqiq, mana bacaan tadwir, mana bacaan hadar, seperti itu. Jelas Ulfa?
Iya. Insya Allah jelas Nah, Ustaz. dan perlu diketahui ibu-ibu, kadang saya itu melihat ada pengajar itu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Mereka tuh menghitungnya dengan ketukan, ya, dengan ketukan sah-sah saja. Misalkan 2 ketukan, misalkan kalau misalkan lagi tilawah nih, ntar diketok-ketok sama di mejanya tuh muridnya. Nah gitu, ini 2, oh 2 ketukan, oh 2 berarti matnya panjang 2 harokat, 4 ketukan berarti ini 4 harokat. Ini boleh-boleh saja, tetapi jangan dijadikan dijadikan patokan. Tidak jadikan patokan. Bahkan ada yang menghitung dengan jari, nanti khawatir kebiasaan lagi sholat amma yatasaalun. Tangannya gerak-gerak sendiri dia, karena kebiasaan itu terbawa ke alam bawah sadar, begitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jelas ibu-ibu rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tilawah surat An-Naba juz 30.